Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam pasal 7 telah berkata, la yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanahu li alla yakuna dhalika qadha fi basiratik wa ihmadan li nuri sariratik. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa-apa yang dijanjikan padahal telah jatuh waktunya, membuatmu ragu terhadap janji Allah, agar yang demikian itu tidak menyebabkan basirahmu, mata hatimu buram, dan cahaya sirmu padam. Penjelasannya adalah menjadi makhluk Allah yang hidup di alam dunia ini, sebaiknya dan seharusnya janganlah mudah untuk berputus asa. Manusia merupakan salah satu makhluk Allah yang mempunyai banyak kelemahan. Oleh karena itu, jangan bersandar dan menggantungkan diri kepada manusia lain. Sandarkanlah segala hal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat keyakinan kepada Allah, semakin tenang jiwa kita, dan nafsu untuk serba memiliki sedikit demi sedikit akan terkikis. Jangan pernah ragu terhadap apa yang Allah janjikan kepada manusia atau makhluk lain. Tiada satu pun yang pasti kecuali janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat. Al-Hasan Al-Basri rahimallahu pernah ditanya, apa rahasia di dalam juhudmu di dalam dunia? Beliau menjawab, aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan pernah ada yang mengambilnya selainku, maka tenanglah hatiku untuknya. Dan aku mengetahui bahwa ilmuku tidak akan ada yang melaksanakannya selainku, maka aku menyibukkan diri dengannya. Aku mengetahui bahwa Allah mengawasiku, maka aku malu berhadapan dengannya dalam keadaan maksiat. Aku mengetahui bahwa kematian menghadangku, maka aku telah siap untuk bekal bertemu dengan Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quran ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa agar dikaruniai keturunan sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Tak kala datang dua malaikat yang memberi kabar gembira akan lahirnya Nabi Ishak alaihissalam, Siti Sarah digambarkan tersenyum keheranan atau memekik. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikhan inna hadha la syai'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Istrinya berkata, sungguh mengherankan
apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Demikian halnya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Qala abashartumuni ala amma saniyal kibaru fabima tubashiruna qalu basharnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Berkata Nabi Ibrahim, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid, sehingga membuat mata hati basiroh menjadi buram dan cahaya sir rahasia-rahasia hati menjadi padam, bahkan menjadi buta. Karena keraguan adalah sesuatu yang berbahaya dalam jalan suluk. Dalam kisah Siti Hajar, hal tersebut telah membuat kelahiran Nabi Ishak alaihissalam tertunda sebagai sebuah hukuman karena bersitan keraguan akan janji Allah. Mengenai basirah, seperti yang telah dibahas dalam pasal-pasal sebelumnya, ya pasal 5 di dalam kitab Al-Hikam tentang cara menajamkan mata hati agar melihat Allah, atau ruqyatullah adalah cahaya untuk melihat al-haq pada segenap ufuk alam semesta. Adapun cahaya sir merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan, rahasia tentang hakikat diri kita, qadha dan qadar, misi hidup, hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sirrullah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah menurunkan karunia dan rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga mungkin kayaknya telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah terjadi di dalam perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Mekah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan sejahtera. Mimpi Rasulullah yang tersebut di dalam surat Al-Fat, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dzalik fathan qariba. Sungguh Allah membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya. Sedang kamu merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Allah telah memberikan kemenangan yang dekat.
Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy dan terjadi penandatanganan perjanjian Hudaybiyah yang oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu anhu mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi, aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Dalam menghadapi ujian dari Allah, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kesimpulannya adalah cara menghidupkan cahaya basirah, mata hati, dan cahaya sir adalah senantiasa baik sangka, husnuzon kepada Allah, ridho kepada Allah atas ujiannya, dan konsisten istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.